Shalom Tiberia. Shalom. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan bagi setiap kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami. Roh Kudus yang menghibur, yang memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Maka sore hari ini ya Tuhan, kami bawa setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah semuanya, Tuhan Yesus yang memberkati. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pujian setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat
Lebih sungguh lagi ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusamu. Sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, kehadiran dengan segenap hatimu. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan ya Bapa, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kudus yang menolong setiap kami, Roh Kudus yang menghibur, yang memimpin setiap langkah hidup kami. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Ini iman kami ya Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku
tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi gereja Tiberias, sama-sama. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Di saat aku Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar ya Tuhan Yesus, pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat bersyukur ya Bapa untuk Roh Kudus, Roh Penolong yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sudah menyembah Tuhan, kami siap bersukacita melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi saudara. Berikan salam kiri kanan. Katakan selamat harimu, selamat Pentakosta. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Tiberias
Kita akan pujian satu suara, ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan, ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu tinggi saudara, sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Oh Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Haleluya. Kita bersyukur sama-sama, katakan, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu sambil katakan saudara, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Oh Tuhan, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ini minggu Pentakosta, saudara, percayalah ada kuasa yang besar dalam hidupmu sebab Roh Kudus tercurah. And 1, 2, 3, go. Aku percaya Tuhan. Bila Rohmu menyala-nyala Tuhan, sama-sama. Dengan iman sama-sama katakan, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Oh, oh, oh. Oh, haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Yang percaya Roh Kudus bekerja siang hari ini, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus, bagi Roh Kudus yang sungguh luar biasa, saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur bersama, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan tentunya di tempat ini kita percaya ada kuasa Tuhan tercurah, amin. Yang percaya kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Mari bersama-sama saudara, terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta dan Nanti Pariaji dengan tema firman Tuhan, yaitu mengapa Roh Kudus harus dicurahkan. Selamat menyaksikan. Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus akan memberi otoritas kepada kita. Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Ini penting saudara.
Kekudusan itu bisa kita lakukan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kekudusan itu memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa, karena Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kata kuasa di sini berarti kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat Allah. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dalam bahasa Yunani itu ditulisnya martus, yang berarti adalah martir. Martir adalah seorang saksi yang mati bagi dirinya sendiri agar Kristus atau Yesus hidup dalam kehidupannya. Untuk menjadi martir, Yesus harus benar-benar hidup di dalam kita. Menjadi saksi berarti kita menjadi penebus-penebus juga bagi orang lain, seperti Tuhan Yesus bersaksi bagi dunia ini. Mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan hanya sebatas bisa berbahasa roh saja, saudara sekalian, tetapi kita anak Allah yang menjadikan kita juga manusia yang punya sifat kudus untuk mampu melawan kuasa iblis. Dan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang, saudara bisa saksikan tentunya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia, saudara. Puji Tuhan. Dan sama-sama, terlebih dulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada siang sore hari ini. Itu suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Pendeta Daryati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Dengan tema untuk minggu ini, saudara, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Program pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran dan pertobatan, agar nama kami semua tercatat di sorga, dan suatu hari kelak diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Ada 4 hal mengapa Allah memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12, sebagai orang percaya kita diberi hak yang istimewa, yaitu kita diberi kuasa yang mengesahkan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, yang membuat kita berseru memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa, adalah Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 14 hingga 15. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat yang kudus. Dalam Efesus 3 ayat 16. Roh Kudus akan mengangkat kita menjadi manusia kudus. Kekudusan bisa kita lakukan dengan dapat kita jangkau. Roh Kudus akan menguatkan hati kita dan juga memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita semakin teguh dan kuat, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa melawan iblis. 2 Korintus 10 ayat 3 hingga 6. Kita dapat dikalahkan iblis jika kita tidak ada Roh Kudus. Itu sebabnya pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus untuk kita melawan iblis atau roh jahat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan semua tipu muslihat iblis. Dalam Efesus 6 ayat 11 hingga 12. Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayatnya keempat. Keempat, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan dan menjadi terang bagi dunia ini. Kata saksi berarti kita menjadi martir. Martir adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri dan membiarkan kepenuhan Kristus dalam dirinya. Dalam Galatia 2 ayat 20. Bila seorang anak Tuhan tidak menjadi saksi Tuhan, maka kuasa yang ada di dalam dirinya tidak akan bekerja. Kita harus mau menjadi saksi Tuhan dan benar-benar hidup di dalam Tuhan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan.
menjadi berlaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengan suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan. Kesempatan kita boleh dengar pesan Tuhan melalui suara gembala kita, saudara, dari yang terkasih Bu Pendeta dan Nati Pariaji. Dan saat ini di Minggu Pentakosta kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Siap diberkati Tuhan, saudara? Yang siap kasih lu tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tundukkan kepala, mari umat Tuhan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami Tuhan, dalam kehidupan ini kami gak pernah sendirian. Di Minggu Pentakosta ini kami diingatkan kembali bahwa kami punya roh Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap kami orang-orang percaya. Engkaulah Roh Kudus, Tuhan yang selalu menghibur, Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang menuntun langkah setiap kaki kami, hingga kami boleh ada pada Minggu sore hari ini Tuhan, dalam ibadah-Mu yang kudus, Gereja Tiberias Bekasi Town Square Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna, yang selalu baik, yang selalu indah. Hati kami mengucap syukur, biar dalam nyanyian pujian kami yang telah kami berikan, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan pada hari yang baik ini Tuhan Yesus, kami mau lebih dalam lagi mengenal Sang Firman itu ya Bapa. Kami rindu duduk diam dalam hadirat-Mu yang kudus, mendengar pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Kami berdoa siapapun kami yang dengar firman Tuhan di tempat ini tidak akan pulang dengan sia-sia. Semua dari setiap kami mengalami perubahan oleh karena Roh Kudus yang berkuasa menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami. Jamah hati kami Tuhan, lawat setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu saudara, angkat kedua tanganmu tinggi, kita sembah Tuhan sama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Kami bawa hati ini Tuhan dengan percaya, kami katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Katakan kehidupanku Tuhan, kehidupanku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah. Haleluya. Katakan kehidupan,
bersama-sama umat Tuhan. Ku sembahkan, oh, katakan kehidupan, kehidupanku semuanya. Kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling dahsyat bersama-sama. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan kehidupanku untuk menyembahmu, oh Tuhan. Ku sembahkan. Yang merindukan Tuhan, angkat tanganmu Tiberias. Haleluya. Kehidupanku untuk menyembah. Persiapkan hatimu, biar Roh Kudus yang bekerja. Katakan, aku menyembah bersama-sama. Ku sembahkan, oh, ku sembahkan. Bawa hatimu kepada Tuhan, saudara. Katakan kehidupan, kehidupanku untuk menyembahmu. Haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan, kehidupanku untuk menyembahmu. Masih tepuk tangan yang berikan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka untuk bisa datang beribadah hari Minggu ini. Berkati setiap kami yang akan menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, dibuka hati setiap hati dan pikiran kami. Roh Kudus memberikan hikmat sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Melalui tubuh darah-Mu Tuhan Yesus, dengan diurapi dengan minyak urapan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang benar Tuhan pulihkan. Dan kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, ya, cabang Bekasi Town Square. Dan puji Tuhan, ya, sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Ya, saya doa semua sehat, amin, diberkati ya. Apapun tantangan dalam hidup, biasa itu namanya proses. Segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, amin. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Kita bisa dikeluarkan judul khotbah saya pada sore hari ini. Judulnya adalah setiap hari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ya, setiap hari kita harus mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Apa maksud dari kalimat ini? Nanti saya akan terangkan ya. Kita pelajari dari Alkitab kita dulu. Buka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Oke. Slide selanjutnya. Alkitab menjelaskan bahwa di akhir zaman orang hidup dengan tidak tahu berterima kasih. Sebabnya Tuhan menghendaki agar sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berterima kasih dan mengucap syukur karena hidup adalah sebuah proses panjang. Bapak Ibu, hidup ini adalah proses panjang.
Ya, kita harus menyadari kalau sampai hari ini kita hidup, kalau sampai hari ini Bapak Ibu dan saya diberkati, kalau sampai hari ini Bapak Ibu dan saya bisa melihat pertolongan dan mujizat, ya kalau bukan karena Tuhan kita tidak bisa. Alkitab tadi mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada banyak masa sukar. Dan Alkitab tadi mengatakan juga ciri-ciri orang di akhir zaman apa? Salah satunya adalah tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu baca Alkitab, kita pernah membaca tentang 10 orang kusta. Ya, 10 orang kusta itu 10-10-nya mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu belajar tentang sakit kusta, menurut hukum Taurat, orang yang kena kusta itu tidak punya pengharapan hidupnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kalau orang kusta bertemu dengan ahli Farisi, ahli Taurat, habis mereka. Kenapa? Karena ahli Farisi, ahli Taurat akan memaparkan apa yang harus dilakukan menurut hukum Musa terhadap orang yang kena sakit kusta. Dan orang sakit kusta tidak punya pengharapan, dia pasti sedih, dia pasti berbeban berat dan tertekan. Tapi lihat, ketika orang kusta bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Mereka tetap punya pengharapan. Dan akhirnya Alkitab menceritakan 10 orang kusta itu sembuh. Ya, tapi dalam ceritanya Bapak Ibu bisa pelajari bahwa 9 orang yang sakit kusta itu pulang. Cuma 1 yang datang kepada Tuhan. Ngapain yang 1 itu? Mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya adalah, kita ini posisinya di mana? Ya, sudahkah kita setiap hari mengatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita setiap hari mengatakan kepada Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kita? Ya, jangan-jangan kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan usaha kita sibuk untuk cari berkat, kita sibuk untuk mengejar mukjizat, tetapi kita lupa untuk mengatakan hal yang sederhana ini. Ya, ini kan kalimat sederhana Bapak Ibu, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, yang sederhana jarang dilakukan, tapi yang ribet-ribet orang Kristen senang melakukan yang ribet itu. Jadilah orang yang tahu diri. Ya, kita bisa hidup karena Tuhan. Ya, proses panjang kehidupan ini tidak mudah. Ya, lihat berapa tahun yang lalu waktu kita COVID, semuanya menderita, semuanya sulit. Ya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang kena COVID, mungkin ada beberapa keluarga yang meninggal. Bayangin Bapak Ibu, sulitnya waktu itu, tapi karena Tuhan memberikan kekuatan, memberikan mujizat, kita bisa melewati sampai tahun 2024 ini. Ya. Seharusnya dengan hati yang tulus, setiap kita bangun pagi, yang kita lakukan adalah apa? Bukan mikirin bisnis kita, bukan mikirin pekerjaan kita, bukan buka handphone kita dulu, tetapi apa? Sebelum kaki kita menyentuh lantai kamar kita, seharusnya yang kita lakukan adalah apa? Mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang sehat, Bapak Ibu, mungkin kita tidak melihat penderitaan di sana. Ya, 4 orang berkumpul di Starbucks, 4 orang berkumpul di Starbucks. Semuanya naik mobil mewah, semuanya kerjanya bagus, semuanya gajinya luar biasa. Tetapi kalau 4 orang ini semuanya baik-baik aja, banyak orang ketika baik-baik lupa mengucap syukur. Tapi lihat, kalau Bapak Ibu dan saya melihat orang yang menderita di rumah sakit, di ruang ICU, pasti kita punya pemandangan terhadap hidup ini pasti berbeda. Saya berapa kali diundang sama jemaat untuk mendoakan. 2 kali saya ke rumah sakit Darmais, 2 kali Bapak Ibu. Sampai di parkiran, suasana itu mencekam. Angin, seperti angin, anginnya kok berbeda dibandingkan rumah sakit yang lain. Mungkin itu perasaan saya aja kali Bapak Ibu ya, mendramatisir. Ya, baru sampai di lobi, itu liftnya kan panjang tuh. Kenapa panjang? Supaya tempat tidur rumah sakit itu bisa masuk. Lagi nunggu untuk ke lantai berapa tuh ruang ICU. Udah dikasih lihat ada 1 orang yang lehernya dibolongin di sini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, dengan segala hormat, dia pupnya di sini. Coba lihat, waktu kita sehat-sehat bertemu orang yang sakit begitu, gimana kita nggak mengucap syukur kepada Tuhan? Aduh Tuhan, puji Tuhan, kita tidak seperti itu. Puji Tuhan, aku sehat sempurna. Lihat, saya naik ke lantai 3 kalau nggak salah. Pak, pakai baju ininya ya, baju khusus ruang ICU warna hijau. Masuknya begini nih, tangannya begini, terus diikat di belakang. Biasanya kan kancing di depan, ini ikat di belakang. Ya, lepas sepatu ya Pak, nggak boleh lama-lama, hanya 5 menit. Saya datang ke sana, nggak ada keluarganya, saya bertemu dengan orang yang sudah ngorok. Saya ngomongnya bagaimana? Ya, nggak mungkin orang lagi ngorok, om bangun om, jangan ngorok mulu om, mau didoain nggak om?
Mau bertobat nggak om? Masuk surga om? Kan nggak mungkin kita langsung cabut dia punya selang. Mati kita dituntut polisi Bapak Ibu. Ditemani suster. Suster mana yang sakit ini? Suster, saya bagaimana ngomongnya? Lah saya juga nggak tahu Pak. Saya bagaimana ngomongnya kalau cuma sakit ruang 1 kelas 2. Sakit apa? Demam berdarah. Misalnya sakit apa namanya kena tifus kita datang orang masih bisa ngomong. Ada orang tuanya yang nunggu, Bu anak sakit apa? Iya nih Pak demam berdarah, Pak Alek tolong doain. Kita masih ngomong, Ade sakit apa? Demam berdarah Pak Pendeta, tolong doain Pak Pendeta. Kita masih bisa ngomong, ini sudah ngorok. Pulang dari rumah sakit Darmais di mobil, saya nggak ngomong apa-apa, saya pasang lagu rohani. Yang lagunya temanya apa? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Saya bertemu dengan jemaat yang udah ngorok, saya masih sehat walafiat. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Sudah tidak terhitung berkatnya, sudah tidak terhitung mujizatnya, sudah tidak terhitung pertolongan-pertolongannya. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak tahu berterima kasih. Hari ini Roh Kudus mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, banyak-banyak berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Yuk kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, ada 3 alasan kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ada 3 alasan. Banyak ya, sebenarnya banyak, tapi saya rangkumkan menjadi 3. Ya, ada 3 alasan kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Alasan yang pertama apa? Yang pertama adalah terima kasih untuk karya keselamatan. Oke, terima kasih untuk karya keselamatan. Kita lihat Alkitab kita Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, slide selanjutnya. Keselamatan merupakan kebutuhan paling utama dan terutama bagi setiap orang. Hanya dengan pengorbanan Yesuslah kita bisa diselamatkan. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Tadi saya katakan keselamatan merupakan kebutuhan paling utama dan terutama. Diingat itu Bapak Ibu, di garis bawahi. Oke. Ada 5 orang di interview. Ada 5 orang di interview. Ya 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ketika orang ini di interview, yang paling utama dalam hidupmu apa? Pekerjaan. Oke, pekerjaan. Yang kedua, yang paling utama dalam hidupmu apa? Mobil Ferrari Lamborghini. Oke, itu yang paling utama. Rumah kamu di mana? Di Babelan. Oh, haleluya. Yang di Babelan ada nggak yang punya Ferrari di sana? Kita doa ya, ada dong. Kan tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Contoh aja nih, jangan tersinggung nih di Babelan, cuma contoh-contoh aja. Oke. Ya, yang paling utama apa? Lamborghini, Ferrari. Itu yang kedua, yang paling utama. Yang ketiga, menurut kamu yang paling utama apa? Tas Hermes, Gucci yang paling utama. Ya, yang keempat, yang paling utama apa? Jalan-jalan ke Eropa dan nanti terakhir ke tanah perjanjian Israel. Saya ingin melihat napak tilas bagaimana pelayanan Yesus di sana, yang paling utama. Dan yang terakhir, apa yang menjadi paling utama dalam hidupmu yang paling terakhir? Cincin berlian. Tuh lihat. Ya, Bapak Ibu, kalau kebutuhan yang paling utama cuma pekerjaan, Allah nggak bakal pernah menjadi manusia. Ya, kalau kebutuhan manusia hanya mobil Ferrari, mobil sport, Allah nggak mungkin menjadi manusia. Kalau kebutuhan kita hanya tas Hermes, tas Gucci, tas branded, Allah nggak mungkin menjadi manusia. Kalau kita cuma jalan-jalan di Eropa, Allah tidak mungkin menjadi manusia. Kalau cincin berlian, Allah tidak mungkin menjadi manusia. Tapi kenapa Allah menjadi manusia? Karena Allah tahu kebutuhan paling utama manusia adalah keselamatan. Ya, semuanya Bapak Ibu punya nih, semuanya. Ya, mulai dari apa? Pekerjaan, tambang di mana-mana, tambang minyak bumi Bapak Ibu punya, tambang batu bara Bapak Ibu punya, tambang timah Bapak Ibu punya, bisnis bawang putih, bawang merah, putih abu ada semua di sana. Ya, punya. Wah, udah begitu ini rumahnya 10 berderet mobil sport. Ya, buka rumah, buka kamar, 1 lemari besar, tas branded semua. Ya, udah begitu
Bulan depan akan jalan-jalan ke Eropa, sampai ke Antartika. Sampai ke Antartika jalan-jalan. Lihat gunung es. Dan yang terakhir cincin berlian sampai batu aki, semua ada cincin batu aki. Semuanya ada. Pertanyaan saya, semuanya kita punya, selamat atau tidak ditentukan oleh ini enggak? Tidak. Semuanya kita punya. Apa yang dunia berikan kita punya. Tetapi nggak ada Yesus, selesai. Ya, jadi sebagai orang Kristen, Bapak Ibu harus menyadari bahwa kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Karena Allah mau menjadi manusia, mau menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya. Bersyukurlah akan hal itu. Karena kalau Allah tidak menjadi manusia, dia tidak mati di atas kayu salib, selesai kita. Berapa kali saya katakan kalau Tuhan tidak menjadi manusia dan mati, gak ada kita punya iman berkumpul di bumi dan di sorga. Yang ada kita berkumpul di bumi jadi tetangga di neraka, Bapak Ibu. Kebayang, Alkitab mengatakan orang kaya yang masuk neraka menderita di sana. Tuhan sudah kasih warning, makanya jangan cinta dunia. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya diselamatkan, berterima kasih Pak akan hal itu. Paulus datang kepada jemaat Galatia. Apa yang jemaat Galatia diajarkan? Apa yang Paulus ajarkan kepada mereka? Kalau sudah dimerdekakan dari dosa, kalau sudah diampuni dari dosa, jangan menyalahkan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Ya, jadi kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, apa tindak lanjutnya? Kan begitu. Seorang anak datang kepada orang tuanya, Ini dua orang tua ini anaknya. Papa mama, aku mengucap syukur papa mama baik. Pergi pagi pulang malam cari uang untuk aku sekolah. Aku berterima kasih. Orang tua mengatakan apa? Nak, terima kasih karena engkau menghargai pengorbanan kami. Hanya sampai di situ kah? Tidak. Orang tua akan mengatakan begini. Bukti kalau kamu menghargai pengorbanan orang tua adalah apa? Sekolah benar. Sekolah yang rajin nak. Berprestasi lah nak. Jangan bolos. Jangan tawuran. Ke sekolah jangan bawa kelewang. Ya. Jangan pacaran-pacaran nak, jangan juga lakukan hal yang tidak benar, jangan narkoba, jangan ikut pergaulan bebas. Kalau engkau memang menghargai pengorbanan papa mamamu. Jadi kalau anak-anak sekolah mengatakan I love you papa mama, tapi sekolahnya tawuran, di sekolah coba pacaran, fix berarti anak ini tidak menghargai pengorbanan orang tuanya yang kerja pagi pulang malam untuk menyekolahkan anaknya. Anak muda dengar ini. Kalau engkau mengatakan saya sayang sama papa mama, kalau engkau mengatakan apa? Saya menghargai pengorbanan orang tuaku yang bekerja dari pagi pulang malam, tapi di sekolah cuma pacaran, nilaimu jelek, berarti engkau tidak menghargai pengorbanan orang tuamu. Tinggal tunggu mainnya. Nanti kau jadi orang tua, anakmu tidak menghargai pengorbananmu, pusing kepala ngana. Karena hidup ini tabur tuai. Tadi lihat apa yang Alkitab katakan, banyak yang memberontak terhadap orang tua tadi. Ya, banyak anak-anak muda tidak hormat sama orang tua. Katanya sayang, buktinya mana? Jadi kalau kita mengatakan saya orang Kristen Pak Pendeta, saya orang Kristen, saya bersyukur saya sudah diselamatkan. Bagaimana caranya dalam hidup kita? Jaga pertobatan dan kekudusan Bapak Ibu dan saya. Amin. Alkitab mengatakan apa? Yang sudah merdeka jangan menyalahgunakan kemerdekaan dengan apa? Hidup dalam dosa. Stop. Yang dulu masih ngaco-ngaco, balik ke jalan yang benar. Ya, Pak Pendeta, aduh, puji Tuhan Pak. Ya, biasanya kalau gaji dapat bulanan gajian, saya selalu diajak sama teman karaoke di kota. Wih, banyak kuntilanaknya Pak karaoke-nya. Tapi Pak, walaupun ada kuntilanak, kami karaoke lagu rohani Pak. Lagu rohani. Kiri kanan kan kuntilanak pakai baju seksi. Lagunya apa? Ya kan, janjimu seperti fajar pagi hari. Wih. Saya bilang, lu jangan bodoh-bodohin pendeta deh. Ya. Kok bisa? Kita kan mantan pemain lama juga. Kita juga tahu, saya bilang. Mana ada karaoke di kota, kiri kanan kuntilanak, lagunya lagu rohani. Apalagi lagunya Nikita, selamat pagi Bapak, ya selamat pagi Bapak di karaoke. Pasti lagunya apa? Cinta satu malam, oh indahnya cinta satu malam. Nah itu dia. Pasti kalau apalagi sama kuntilanak sambil minum, joget-joget di atas meja.
Ini yang tertawa-tertawa mantan pemain lama juga nih kayaknya ini. Yuk, setiap hari ketika kita bangun pagi, Tuhan kasih nafas kehidupan sama kita, katakan apa? Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan karena Allah menjadi manusia, karena anugerahnya aku diselamatkan. Bimbing aku Tuhan supaya aku hidup terus dalam pertobatan dan kekudusan. Bimbing aku Tuhan supaya hidupku menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, masa depan Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi alasan yang pertama kenapa kita berterima kasih kepada Tuhan, alasan yang pertama adalah karena kita berterima kasih untuk karya keselamatan. Upah dosa adalah maut. Kita yang sudah dimerdekakan dimerdekakan dari dosa, jangan lagi sembarangan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Tuhan dalam hal apa? Yang kedua, berterima kasih buat berkatnya. Ya, berterima kasih buat berkatnya. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Oke, slide selanjutnya. Tuhan tidak pernah kekurangan stok berkat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Berkat Tuhan adalah anugerah yang tidak terduga tetapi selalu tepat waktu. Ada jemaat mengatakan sama saya, mengatakan begini, Tuhan, Pak Pendeta, sepertinya Tuhan itu tidak memberkati saya. Saya tanya, apa alasannya ibu atau bapak mengatakan hal ini? Tuhan tidak memberikan saya uang. Nah, ini yang banyak yang salah. Banyak orang Kristen mengira atau menafsirkan berkat Tuhan itu hanya uang. Salah. Ya. Berkat Tuhan itu banyak yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Sebagai contoh, kalau hati Bapak Ibu dan saya hidupnya tidak khawatir, itu berkat loh. Ya, coba lihat banyak ibu-ibu yang altar call datang sama kita, minta apa? Minta didoakan. Pak Pendeta, saya minta didoakan. Kenapa? Asam lambung tinggi. Ya, kenapa Bu? Banyak pikiran. Tuh lihat, banyak pikiran. Alkitab mengatakan banyak berdoa, dia banyak pikiran Bapak Ibu. Disuruh banyak berdoa, bukan banyak pikiran. Ada nggak ayat di Alkitab? Hei orang percaya, banyakinlah pikiran. Tidak ada. Jadi orang yang banyak pikiran itu menderita. Tapi orang yang diberkati adalah apa? Orang yang bisa menyelesaikan kekhawatirannya, memberikan kekhawatirannya kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur, dan hidupnya bisa tenang, itu berkat. Ya, tidak khawatir itu berkat Bapak Ibu. Pak Pendeta, saya coba tidur 3 jam. Aduh, kasihan amat ini ibu. Ada tuh di Balai Sarbini tuh. Ibu-ibu kurang tidur. Berapa jam ibu tidur? Cuma 3 jam Pak Pendeta. Kenapa ibu kok kurang tidur? Aduh Pak Pendeta, beban berat. Tuh lihat. Alkitab mengatakan siapa yang letih lesu dan berbeban berat, berikanlah kepadaku, kata Tuhan di kitab Matius. Tuhan tidak menyuruh kita menanggung beban hidup kita sehingga kita kurang tidur. Orang kurang tidur nggak jadi berkat loh. Tapi orang lihat yang bisa tidur. Saya puji Tuhan Bapak Ibu, saya punya karunia tidur sangat cepat. TSS, tidur sangat cepat. Tadi jam 12 saya khotbah di Karawaci, jam 2 menuju BCP. Tadi jam 2 saya di BCP. Jam 2 kurang 5 kita baru keluar dari Karawaci. Puji Tuhannya ada bantal anak saya lupa diturunin Bapak Ibu. Di bangku tengah, ya udah saya pakai tidur. Nggak ada hitungan 1 menit langsung masuk alam roh. Haleluya. Jesus. Haleluya. Seperti di Taman Eden, ya kan? Wih, itu saya mungkin kalau saya Bapak Ibu tanya sama tim saya, Pak Alek tadi gimana tidurnya? Wih, ngorok benar, nyenyak benar, pulas benar. Saya bangun pas masuk di Bekasi Barat bayar tol. Saya bangun, wih, udah Bekasi Barat. Dan waktu khotbah tadi di BCP, saya segernya minta ampun. Tidur mungkin hampir 1 jam, dan itu berkualitas. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan, masih bisa tidur. Itu juga berkat. Ya. Pak, puji Tuhan Pak, sama suami rukun-rukun Pak, itu juga berkat. Suami istri rukun, suami istri saling mesra, suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, itu juga berkat. Coba lihat suami istri kalau ribut, pusing kepala nggak Bapak Ibu? Oh pusing, kerja juga nggak semangat, pelayanan juga nggak semangat, iya kan?
Tapi kalau datang ke rumah, istri menyambut suami dengan apa? Papi. Puji Tuhan. Papi sayang sudah pulang. Nak unu. Suami juga, mami. Si cantik aku. Walaupun dari pagi pakai daster terus. Tapi mami baik, tidak galak. Nak unu. Kalau rumah penuh dengan canda tawa, itu berkat loh. Yang repot kalau suami istri kayak Tom and Jerry, Bapak Ibu. Kejar-kejaran anjing dan kucing. Itu seperti perang Israel dengan Hamas, Bapak Ibu. Di Timur Tengah. Itu berkat gak kalau rumah sakit, kalau rumah tangga rukun berkat gak? Berkat. Nah makanya kalau ingin mendapat yang terbaik, jangan cari dunia. Alkitab tadi mengatakan apa? Segala pemberian yang terbaik datangnya dari atas, datangnya dari Bapa. Makanya orang Kristen harus kenal siapa Bapa di sorga. Kenal dulu Bapa kita di sorga siapa. Kenal dulu Yesus itu siapa. Ya, jalin hubungan yang intim, jalin hubungan yang akrab. Sehingga apa? Sehingga kita jangan hanya mengenal Yesus cuma karena mujizatnya, tapi kita mengenal heart to heart, dari hati ke hati. Kalau kita mengenal dari hati ke hati, kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kita. Itu juga menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kalau orang lagi pacaran kan pasti kan ngejar-ngejarnya kan luar biasa. Ya. Cowoknya rumahnya di mana? Bro, rumah di mana? Babelan. Mohon maaf saya pakai Babelan lagi nih. Ada sahabat saya Pasipayung rumahnya di Babelan. Ya, rumahnya di Babelan. Ceweknya rumahnya di mana? Ciledug. Haleluya. Babelan, Ciledug. Bisa kebayang itu. Bayar e-tolnya berapa? Bensinnya berapa? Belum makannya berapa? Minimal sekali jalan gope. Minimal. Tapi kalau cinta, pingin mengenal pribadi lebih dalam lagi. Babelan, Ciledug, kecil. Kecil. Cowoknya Babelan, ceweknya di mana? Cikupa, Balaraja. Pak Pendeta, Ciledug aja gua datangin, apalagi Cikupa, Balaraja, kecil. Tambah lagi kosnya. Kalau Babelan, Ciledug 500.000, tambah Balaraja minimal sekali jalan 1 juta. Yang penting aku bisa mengenal lebih dalam lagi si dia. Si dia. Ya. Saya waktu sama istri saya PDKT di Manado. Hemat ongkos Bapak Ibu. Manado itu hemat ongkos. Karena kalau mau jalan-jalan dekat. Apalagi kalau ada teman gereja. Anterin dong, aman. Rumah istri saya di Manado itu dekat sama mall. Jadi ibarat kalau jalan kaki nyampe. Ya, keluar ada satu gang, ada perumahan, ada gang-gang. Masuk, depan udah mantos. Jadi kalau jalan tuh murah meriah kalau di sana. Beda kalau Jakarta ya. Iya, istri saya dulu saya deketin, saya deketin, susah bener dapatin dia. Tapi namanya Alexander Simanjuntak. Nothing is impossible. Mujizat itu nyata. Ya, Tuhanlah pembelaku. Hosana in the highest. Ya Tuhan tiap jam. Nah, itu. Waduh. Menaklukkan hati istri saya gak gampang. Beneran Bapak Ibu. Dia punya prinsip pendirian tuh luar biasa. Tapi saya hebat-hebatnya dia punya prinsip. Pendeta selalu menang. Iya, Bapak Ibu tahu yang pertama saya dekatin siapa? Mama mertua. Saya tangkap dulu mamanya. Kalau soal anak nomor belakang. Yang penting mama udah kasih restu. Aman. Ya, saya DM di story Facebook. Shalom Bu, saya Pendeta Alexander Simanjuntak, izin mau dekati anak ibu. Maju terus Pak Pendeta, saya dukung, haleluya. Pemberian yang terbaik dari Bapa. No dukun, no santet. Cara Tuhan memang mantap. Udah, langsung mama mertua bilang sama istri saya, Ngana jangan main-main sama pendeta ini. Ya Ngana harus serius. Mama, tapi kan nggak ada bisa. Mama sudah setuju sama pendeta. Ya, bahagia dunia dan akhirat. Katanya, haleluya. Dia pakai akhirat lagi Bapak ya.
Iya kan? Nah, maksud saya begini, kenapa saya pakai contoh ini? Lah kita kalau sama ngejar cewek semangat gitu loh. Iya kan? LDR dah. Cowoknya di Jakarta, ceweknya di Bali, dia kejar. Cowoknya di Jakarta, ceweknya di Semarang, naik pesawat, naik kereta, naik bus. Tapi untuk mengejar siapa Tuhan Yesus, mengenal pribadinya Bapa, kok gak semangat? Jangan dong. Hari ini kita diberkati secara luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, makanya persiapkan diri dengan baik untuk menerima berkat Tuhan. Ada banyak orang, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tapi orang ini belum siap diberkati, nggak bakal bisa. Ya, tadi saya kasih contoh di Karawaci. Kalau setiap Bapak Ibu yang datang biasa jam 4. Puji Tuhan kalau saya dapat jadwal di sini jam 4 yang khotbah saya. Saya telepon Bill Gates di Amerika. Hey Bill Gates, how are you? I'm fine. What's up bro? Tolong lo kirim 5 miliar ke seluruh jemaat Betos yang jam 4 saja. Jam 4 saja. Yang jam 4 saja. Oke, you catat nomor rekeningnya. Oke, nanti tim saya akan catat nama orangnya dan catat nomor rekeningnya. Bapak Ibu dicatat nomor Bapak Ibu, nomor handphone sama nomor rekening. Puji Tuhan. Keluar dari gereja, tiba-tiba Bill Gates langsung enter, send ke rekening masing-masing 5 miliar. Nggak ada yang amin ini, nggak ada yang amin ini. Amin dulu aja walaupun mimpi aja Bapak Ibu. Amin aja dulu, amin, amin, amin. Wih, sampai keluar semuanya tersenyum. Lihat handphone. Oh haleluya. Jesus. Dapat gak? Dapat gak? 5 miliar. Nolnya 3. 9 digit. Nolnya oh haleluya. Mujizat itu nyata. Udah. Semua pulang bawa 5 miliar. Tapi minggu depan saya nggak yakin semua datang lagi jam 4. Saya nggak yakin. 1000% saya nggak yakin. Karena apa? 5 miliar. Saya lihat di story Bapak Ibu. Udah ada yang ke Singapura jalan-jalan. Udah ada yang di Bali. Sunset. Di Potato Head. Haleluya. 5 miliar. Pak nggak ke gereja. Live streaming aja ya kan. Dari Potato Head live streaming. Pak Alek, mohon maaf ya. Kita lagi di Bali dulu Potato Head ya. 5 miliar gimana nggak jalan-jalan? Iya kan? Biasa cuma Cawang Bekasi Barat Bapak Ibu. Ini 5 miliar Potato Head langsung. Apa nama yang klub yang di Atlas? Atlas. Tung terang tang tung terang tang. Hey, minum. Bukan thank you Jesus, thank you Bill Gates ya kan? Di Atlas, Atlas maksudnya Atlas. Potato Head udah lama lah ya, tapi masih bagus juga sih. Di Atlas, Papa, kita lupa hari ini live streaming jam. Udah Pak Alex juga ngerti. Live streaming aja. Tuh, maksud saya begini, ada banyak orang gak siap diberkati besar. Karena apa? Karena berkatnya jadi gak setia sama Tuhan. Ya, makanya saya ingin katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan berkat-berkat kecil. Ikan teri lah. Nih mas ikan teri akhirnya kan semangat ke gereja kan. Aduh ikan teri lagi. Cari Tuhan. Oh Tuhan. Kapan ikan paus gitu. Kapan ikan mas arsik gitu kan. Ikan teri Medan terus. Baca Alkitab. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambah. Aduh semangat lagi ibadah. Ya, minggu depan ikan teri lagi. Oh Tuhan. Semangat kata Tuhan. Semangat. Bapak Ibu tahu nggak? Semakin Bapak Ibu semangat mengenal pribadinya Tuhan. Itu semakin Bapak Ibu dan saya mendekati berkat yang Tuhan siapkan. Ya makanya jangan cari berkatnya dulu. Kenali pribadi Bapa. Si pemberi yang terbaik dari atas itu. Kalau kita mengenal pribadinya Bapa. Mengenal karakternya, mengenal apa yang dia mau, mengenal apa yang dia tidak mau kita lakukan, saya percaya. Semakin kita mengenal Bapa di sorga dengan baik, semakin kita mendekati berkat-berkat yang besar Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya,
Jadi yang kedua kita berterima kasih karena apa? Yang pertama tadi berterima kasih atas keselamatan. Yang kedua berterima kasih karena berkatnya. Ya, apapun, seberapapun besar, sekecil apapun, sebesar apapun berkat Tuhan, berterima kasih. Ya, sama Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kita berterima kasih karena apa? Berterima kasih buat penghiburan dan bimbingannya. Ya, berterima kasih buat penghiburan dan bimbingannya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, slide selanjutnya apa? Terima kasih kepada Tuhan karena Dia berjanji untuk menyertai, menopang kita dalam setiap langkah hidup kita. Firman-Nya memberikan penghiburan bagi jiwa kita dan bimbingan dalam setiap proses yang dialami. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ada proses ya. Dimulainya proses A dan berakhir di B. Semua ada proses. Dan proses Tuhan itu tidak enak Bapak Ibu. Ya, Alkitab mengatakan bangsa Israel mengeluh. Kenapa? Karena 40 tahun diproses sama Tuhan di padang gurun. Dan tidak enak. Tapi lihat ketika lagi diproses, Tuhan memberikan penghiburan kepada bangsa Israel. Apa? Bangun pagi ada namanya roti mana. Itu penghiburan. Ya, siang hari panas padang gurun dikasih tiang awan. Malam hari dingin di padang gurun dikasih tiang api. Jadi dalam prosesnya Tuhan ada kesedihan, ya ada kesulitan yang Tuhan izinkan. Tetap ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Ya, di dalam proses juga ada bimbingan di sana. Yosua diperintahkan Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Melalui Yosua lah bangsa Israel dibimbing. Ya, diajarkan untuk setia. Ya, jangan menyembah berhala. Ada bimbingan di sana. Ya, Bapak Ibu, awal bulan kemarin saya itu sakit. Saya itu izin sama Ibu Gembala. Saya itu izin. Saya itu sakit. Sakit apa Pak Alek? Malu saya ngomongnya. Saya kena gondongan Bapak Ibu ya kan. Gondong. Oh Tuhan. Ya, Senin pagi saya tuh nggak akhir bulan Mei, akhir bulan April, sekarang Mei ya. Akhir bulan April itu, bulan akhir harus minggu terakhir itu Seninnya saya udah mulai ada bengkak di sini. Ya. Dan waktu ngantar anak saya kok ada sakit gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu Selasa siang saya sama istri mau ngecek ke dokter. Ini sakit apa sih sebenarnya? Takutnya kan ada serangan-serangan kuasa gelap gitu kan. Wah kayak gitu, takutnya begitulah. Dokter bilang di Eka Hospital di Kota Wisata, Pak fix ini gondongan. Tuhan Yesus. Ya, jadi obatnya apa? Ya dikasih antibiotik atau antivirus, dikasih vitamin, disuruh bed rest, tidur. Tidur ya Pak. Bapak apa profesinya? Saya pendeta, izin pelayanan. Ini harus bed rest. Harus tidur. Bapak capek sekali nih kelihatan. Iya. Memang fisik saya lagi menurun, capek, pelayanan ada banyak dan kurang tidur. Udah, saya tidur Bapak Ibu. Besok paginya Bapak Ibu, istri saya sama anak mau izin sekolah, istri saya ngantar anak saya. Pas kami kan tidur beda, dia di atas saya di bawah. Pas buka pintu, anak saya bilang, "Papi kok muka kayak babi?" katanya begitu. Mekel sudah. Waduh, saya kaget, bengkak. Oh Tuhan, muka saya kenapa begini? Saya bilang. Hilang kegantengan saya Bapak Ibu. Kan orang-orang banyak yang bilang saya mirip Jeremy Thomas, Bapak Ibu kan begitu. Ada banyak orang begitu, kalau Pak Alek kurusan, kasih brewok, geli deh gitu kan. Ya pasti mirip Jeremy Thomas, ada yang bilang begitu. Cuma saya kan orangnya, ya kita low profile aja begitu. Low profile. Anak saya bilang, papi kok kayak babi mukanya. Saya bilang, oh Tuhan, kurang ajar anak ini. Kita mau bilang kurang ajar masih TKA, Bapak Ibu. Ya spontanitas namanya juga anak bocah gitu kan dia gitu. Udah. Akhirnya Bapak Ibu Rabu malam, itu makin bengkak. Saya sampai di rumah nangis saya di kamar. Tuhan, intimidasi kan iblis kan. Mukamu tidak akan bisa kembali. Suara-suara semua. Tuhan. Di kamar saya nangis Bapak Ibu. Ya, akhirnya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu, saya lihat TikTok Bapak Ibu ya.
tiba-tiba ada suatu pengajaran tentang minyak urapan. Padahal minyak urapan di samping saya itu, minyak urapan perjamuan di samping saya. Saya lagi lihat TikTok gitu. Ada pengajaran tentang minyak urapan, saya baca gitu. Ini kan yang Papa Reji ajarkan, saya baca lagi, saya renungin gitu. Berarti ini sama nih. Ya, walaupun beda gereja tapi dia percaya minyak urapan, saya bilang begitu. Ya, setelah beres Bapak Ibu, saya dibangkitkan imannya. Olesi setiap yang gondongan itu pakai minyak. Saya pakai minyak, saya olesin pakai minyak urapan. Saya olesin minyak muka minyak semua. Saya kebayang kalau jemaat-jemaat yang di Sarbini dulu mandi minyak Bapak Ibu ya kan. Minyak atas minyak saya urapi. Saya tutup pakai shawl. AC di kamar saya turunin jadi 26, 27. Saya tidur kayak orang meninggal, tidur begini Bapak Ibu. Tidur. Besok paginya 4:30 saya bangun mau ke toilet. Beres dari toilet saya buka shawl saya. Itu dia punya bengkak, hilang Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Akhirnya saya naik ke atas kamar istri saya. Saya nangis di peluk istri saya. Istri saya mengatakan, kamu kenapa? Saya peluk. Kamu kenapa? Kamu lihat ini. Kemana ini yang bengkaknya? Gak tahu. Mujizat. Tadi malam saya urapi. Pakai minyak urapan. Saya bilang, saya udah janji sama Tuhan akan bersaksi nih. Iya kan? Nah makanya saya katakan, ketika saya lagi sakit itu Bapak Ibu di kamar. Intimidasi iblis kuat. Dan iblis mengatakan, kamu tidak akan pernah kembali. Langsung dibilang nanti ada infeksi lah, nanti operasi lah. Karena saya punya telinga udah mulai sakit karena bengkaknya makin naik ke atas. Saya mau kasih lihat di ini tapi malu sih Bapak Ibu, janganlah ya kan. Nanti di screenshot jadi stiker lagi Bapak Ibu ya kan. Nanti kalau ada WA muka saya lagi begitu lah. Gue udah tahu lah licik-liciknya dah ya kan. Tuhan Yesus saya bilang intimidasi iblis luar biasa. Nanti kalau infeksi gimana? Nanti kalau operasi gimana? Wah kurang ngajar saya bilang ini. Gak boleh nih. Saya pakai minyak urapan. Ya. Hiburannya saya cepat disembuhkan sama Tuhan. Dan bimbingannya apa? Tuhan ingatkan saya harus makin bijaksana. Atur waktu benar. Jangan lupa istirahat itu. Ya pelayanan boleh. Tapi tidur juga perhatikan. Vitaminnya, makannya bagaimana. Ya kan perhatikan dengan baik. Jangan main gas-gas aja. Ya itu Tuhan kasih ajarkan saya makin bijaksana. Bijaksana dalam pelayanan, di rumah tangga, dalam kehidupan hari-hari. Harus makin bijaksana, itulah bimbingan. Jadi saya ingin katakan, setiap proses yang Tuhan izinkan, Tuhan kasih penghiburan pasti. Ya Tuhan tahu kita sedih, Tuhan tahu kita lagi sulit. Tuhan tahu bahwa prosesnya tidak mudah. Minta sama Tuhan, Tuhan kasih penghiburan dong buat saya, supaya saya kuat. Dan minta sama Tuhan, kalau lagi diproses, apa maksud Tuhan dalam proses itu. Dan minta dibimbing sama Roh Kudus. Kalau lagi dibimbing sama Roh Kudus, nurut. Kalau Tuhan bilang istirahat dulu, jangan kerja. Di rumah, baca Alkitab, doa, istirahat, lakukan itu. Ada kalanya kita terlalu sibuk sampai hari Minggu pun lupa untuk ibadah. Tuhan izinkan, tiba-tiba ada kejadian di kantor. Bos mengatakan apa? Istirahat dulu 2 minggu, itu pasti ada waktu. Ada maksud Tuhan, 2 minggu di rumah, istirahat, belajar Alkitab, berdoa, minta hikmat Tuhan. Segala sesuatu proses Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami. Tapi ketika sedang diproses Tuhan, minta penghiburan sama Tuhan. Minta dibimbing. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Apa kesimpulannya? Berterima kasih kepada Tuhan akan menjaga hati kita tetap berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Give thanks. Give thanks. Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus baik. Tadi malam lagi ada acara jemaat ucapan ulang tahun, ibadah ulang tahun di daerah Kebayoran Baru, saya diundang. Dan saya jadi pendetanya untuk khotbah di ada jemaat yang berulang tahun 61. Dan waktu lagi acara ibadah itu, worship leader nyanyi ini, lagu Give Thanks. Ya, tidak terasa saya hanyut di dalam suasana lagu itu. Dan hati saya ada suara lembut mengatakan,
Ayo mengucap syukur. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur Bapak Ibu. Ya, dunia jahat. Orang bisa jahat sama kita. Tapi Tuhan tidak akan pernah jahat sama Bapak Ibu dan saya. Dia selalu baik. Makanya jangan lupa setiap hari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, I am
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu, kami tidak mampu. Kami penuh dengan keterbatasan. Tapi biarlah dengan ucapan dari mulut kami, kami ingin mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami ingin mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk semua yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mampu menghitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan terlalu banyak untuk kami hitung dan kami tidak mampu. Dan kami mau menggunakan setiap mulut kami bukan untuk mengeluarkan kata-kata sia-sia, tapi mulut kami kami ingin katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat berkat-Mu dan terima kasih buat proses yang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan kami ada penghiburan dan bimbingan dalam setiap proses ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan, and now let the weak say I'm strong. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Sekali lagi dengan lembut katakan, and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give them. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus kami dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami.
Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus. Kami juga menolak segala perjinaan percabulan. Kami juga tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa secara khusus sama Tuhan. Ayo, semangat kita untuk cari Tuhan. Berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Berterima kasih untuk berkat-berkatnya. Berterima kasih ya untuk proses yang Tuhan izinkan. Tuhan berikan penghiburan dan bimbingan dalam kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan boleh? Kita berdoa untuk minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di mana kami melangkah jaga malaikat. Setiap minyak urapan ya memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau didoakan boleh maju ke depan sebentar. Karena setelah ini saya tutup doa, saya tutup berkat, saya mau langsung ke Sarbini. Mari Bapak Ibu yang ingin didoakan silakan maju ke depan. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu.
Setiap pokok doa yang sudah ditulis oleh jemaat, Tuhan yang menjawab oleh karena anugerahnya tepat pada waktunya. Setiap kita terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Pak Koordinator juga bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati. Bapak Ibu rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga apapun yang Bapak Ibu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebentar kita akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, saudara.